Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo doa wajan Quran ajan sang kalimah. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa? Bertentangan nih. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang perkataan dari Gus Miftah kembali. Jadi di video tersebut itu Gus Miftah mengatakan bahwasanya setiap malam Jumat arwah ataupun roh orang yang sudah meninggal itu datang kembali ke rumah. Lalu kemudian meminta doa kepada sanak saudara. Nah teman-teman, padahal di dalam Islam itu tidak ada yang namanya roh ataupun arwah ini gentayangan. Yang ada adalah kita sebagai kerabat, keluarga, yaitu punya kewajiban mendoakan orang tua kita. Namun tidak ada satupun dalil yang sahih di kitab manapun itu mengatakan bahwasanya roh orang yang sudah meninggal ataupun arwah orang yang sudah meninggal itu pulang ke rumah dan meminta doa, itu tidak ada. Lalu kemudian Gus Miftah mengatakan kembali, roh yang sudah meninggal itu meminta doa kepada keluarganya, lalu keluarganya kalau tidak mengirimkan doa, maka roh tersebut itu menangis di kuburan. Nah oke teman-teman, jadi apa yang ingin saya tampilkan ini bahwasanya Gus Miftah ini ngomong tanpa dalil yang sahih ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo doa wajan Quran ajan sang kalimah. Nah teman-teman, jadi setiap malam Jumat ahli kubur yaitu arwah orang yang sudah meninggal itu pulang ke rumah. Lalu kemudian meminta doa, bacakan Al-Quran walaupun satu kalimat. Mari kita lanjutkan ya. Lamun ora dikirimi banjur bali grebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Nah teman-teman, lalu kemudian enggak dikirimi ataupun enggak dibacakan yaitu Al-Quran ataupun didoakan, maka roh ini pulang ke kuburan nangis sambil mangku tangan. Jadi bersedih gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, semestinya apa yang dikatakan Gus Miftah ini itu memang tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW ataupun dari kitab-kitab Ahlus Sunnah yang mengatakan demikian. Dan ini adalah bentuk khurafat, tidak benar. Nah teman-teman, jadi ini ada jawaban dari Buya Yahya. Kita tahu kan ya, Buya Yahya ini dikenal dari ulamanya Aswaja. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa? Bertentangan nih. Tidak ada. Dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Nah teman-teman ya, nggak ada cerita yang semacam itu. Lalu kemudian apakah Buya Yahya ini disebut Wahabi karena tidak percaya hal-hal yang semacam itu? Tentu ya teman-teman kita yang pendukungnya Gus Miftah, apakah mau bilang Buya Yahya adalah Wahabi? Ya, karena tidak percaya hal-hal yang demikian. Mari kita lanjutkan. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang apa yang dikatakan oleh ataupun yang dijelaskan oleh Buya Yahya
ini memang benar ya. Karena bertentangan dengan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya roh orang yang sudah meninggal ini ya itu tidak bisa kembali lagi ke dunia karena ada benteng antara alam dunia dengan alam barzah. Jadi ada bentengnya. Jadi roh itu tidak bisa kembali ke dunia. Dan kita sebagai kerabat ataupun sebagai saudara ataupun dari anak yang ditinggalkan orang roh tersebut itu, kita ini diwajibkan untuk mendoakan orang tua ataupun memberi sedekah atas nama orang tua. Nah, inilah yang ditugaskan, bukan seperti apa yang dikatakan Gus Miftah tersebut, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah roh manusia ini tidak akan kembali ke dunia. Oke, mari kita simak videonya. Arwah, ruh dalam Islam tidak akan kembali ke dunia, titik, selesai. Gak mungkin sudah. Mereka berada di alam barzah. Di alam lain, mustahil bisa kembali. Banyak dalilnya. Di antaranya hadis Bukhari tentang syuhada Badr. Orang-orang jelas mati syahid, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Iya. Mati syahid di Badr, waktu disusun jenazahnya, mau dikubur oleh Nabi SAW, kata Nabi, teman-teman kalian ini sekarang, ruh mereka sedang bertemu dengan Allah. Dan mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Karena kami ingin ikut perang lagi, terbunuh lagi. Karena besarnya pahalanya gitu. Jadi bukan kembali aktivitas istri, anaknya, kerja, bukan. Kembali perang, mati lagi. Begitu terus karena besarnya pahala. Kata Nabi SAW, tapi Allah menjawab, sudah menjadi hukumku, tidak ada lagi ruh yang akan kembali. Ini jelas dalil. Nggak ada ruh lagi akan kembali ke dunia. Sudah nggak mungkin kembali lagi. Sudah selesai urusannya dunia itu, kalau dia sudah mati gitu kan. Lalu mereka berkata, kalau begitu ya Allah sampaikan berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, yang belum mati syahid, agar mereka menyusul, mati saja, nggak masalah, janji Allah benar, seperti itulah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka mengirim berita gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum menyusul, orang-orang beriman, mati aja, nggak masalah di jalan Allah itu. Nggak perlu kalian takut, nggak perlu kalian sedih. Jadi ini dalil yang sangat jelas dalam hadis sahih, nggak ada ruh itu kembali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah roh orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa kembali ke dunia. Karena ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya roh itu ya berjalan-jalan, pulang ke rumah, minta doa. Semestinya apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini ada ya. Memang ada kitabnya. Namun itu adalah kitabnya orang-orang sufi ya, orang-orang sufi yang dimana disebutkan itu bahwa hadis itu adalah hadis yang sangat lemah sekali dan tidak bisa dipakai. Nah, oke teman-teman, saya akan bacakan ya. Dikeluarkan oleh Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Hakkari dalam kitab Hadiyatul Ahya Ilal Amwat wa ma yasilu ilaihim dengan sanad sebagai berikut. Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Musa As-Sulami secara kitabah, ia berkata, Abul Qasim Abdullah bin Muhammad An-Nasaiburi menuturkan kepadaku dari Ali bin Musa Al-Bashri, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Wirdan, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kirimlah hadiah untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Para sahabat bertanya, apa yang kami kirimkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sedekah dan doa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu datang setiap hari Jumat ke langit dunia. Lalu mereka berdiri di atas sandal-sandal rumah mereka atau di rumah mereka. Lalu setiap mereka memanggil-manggil dengan suara yang sedih, wahai keluargaku, wahai anakku, wahai ahli baitku, wahai kerabatku, kasihilah dengan sesuatu, semoga Allah merahmati kalian. Ingatlah kami dan janganlah kalian lupa kepada kami. Kasihlah kesendirian kami dan ketidakmampuan kami untuk melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi karena sekarang kami tinggal di alam yang jauh dan mengikat, yang suram dan lama, dan dalam kelemahan yang sangat lemah. Maka kasihilah kami, semoga Allah merahmati kalian.
dan janganlah kalian pelit dalam memberikan doa, sedekah atau tasbih kepada kami. Semoga Allah mengasihi kami sebelum kalian menjadi semisal kami. Jangan sampai menyesal wahai hamba Allah. Dengarlah perkataan kami, jangan lupakan kami. Kalian tahu benar bahwa karunia yang kalian miliki sekarang dulu ada di tangan kami. Kami dahulu tidak menginfakkannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kami tidak membelanjakannya dalam kebenaran, sehingga semua itu menjadi bencana bagi kami sekarang. Dan manfaat harta-harta itu malah didapatkan oleh orang lain, sedangkan azab dan hukumannya ditimpakan atas kami. Nah teman-teman, jadi riwayat ini banyak dikomentari para ulama ahlu hadis, dan tidak pernah ada ya di kitab-kitab ahlu sunnah, kitab-kitab sunan ataupun kitab-kitab yang sahih itu tidak pernah menceritakan kisah yang semacam ini. Lalu kemudian di sini dijelaskan Muhammad bin Al-Husain bin Musa Al-Sulmi, yaitu seorang syekh sufi, ya kan, yang seperti yang saya katakan tadi ya, yaitu seorang syekh sufi, ia perawi yang lemah. Imam Az-Zahabi berkata, beliau seorang syekh sufi, ulama tarikh, biografi dan tafsir di kalangan sufi. Para ulama hadis mengkritisi riwayatnya dan ia tidak bisa dijadikan sandaran. Lisanul Mizan nomor 6695. Nah teman-teman, jadi ini adalah tidak bisa dijadikan sandaran. Hadis ini juga sebagaimana sudah dijelaskan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad dan dikenal seperti kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, kitab-kitab jami' dan lainnya, dan ini merupakan indikator kelemahan bahkan kepalsuan hadis tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan kelemahan hadis seputar ziarah kubur Nabi, beliau berkata, hadis-hadis yang diriwayatkan dengan mengandung lafaz ziarah kubur Nabi SAW tidak ada yang sahih menurut para ulama hadis. Hadis-hadis seperti ini tidak pernah dibawakan oleh pemilik kitab sahih, tidak juga pemilik kitab sunan yang menjadi pegangan seperti Sunan An-Nasa'i atau semacamnya, tidak juga kitab musnad yang menjadi pegangan seperti Musnad Ahmad atau semacamnya, tidak juga kitab Muwatta' Malik, tidak juga kitab Musnad Asy-Syafi'i atau semacamnya. Hadis-hadis seperti ini tidak pernah dipakai para imam mazhab dalam berhujjah, yaitu hadis yang di dalamnya disebut lafaz ziarah kubur Nabi, Majmu' Fatawa 216/27. Dengan demikian kesimpulannya ya teman-teman, hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah dan tidak boleh diyakini suatu hal yang terkait dengan perkara ghaib, yaitu semisal dengan apa yang ada dalam riwayat ini kecuali dengan dalil yang sahih. Nah, oke teman-teman ya, jadi benarkan apa yang saya katakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Gus Miftah itu ya, itu tidak benar dan itu adalah ngawur. Ternyata itu adalah karangan syekh sufi yang banyak dikritisi para ulama ahlu sunnah tentang derajat hadis tersebut. Dan hadis tersebut itu ternyata hadis dhaif jiddan yang sangat lemah bahkan palsu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sebagai kaum muslimin harus berhati-hati ketika kita ini mendengarkan seorang ya disebut pendakwah, namun apa yang keluar dari pendakwah tersebut itu tidak diteliti dan tidak dipelajari bahwasanya ternyata itu adalah hadis ya lemah yang sangat lemah sekali bahkan palsu. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.